Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semua, hari ini pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, terutama tentang penyebaran kisah Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, setelah beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kisah perjuangan dan riwayat hidup Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan Raden Rahmat Sunan Ampel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah seorang Wali Songo yang bernama Sunan Giri. Nah, tahukah kamu Sunan Giri? Atau mungkin kalian sudah pernah ke makam Sunan Giri? Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan. Di antaranya adalah Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Sunan Giri diakui sebagai ulama besar yang sangat dihormati pada zamannya. Pada pelajaran ini kita akan membahas kisah dakwah dan perjuangan Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sebelum lebih lanjut, kita belajar tentang biografi dan riwayat hidup Sunan Giri beserta perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya tanah Jawa. Terlebih dahulu kita pelajari tentang peta konsep yang akan kita pelajari tentang Sunan Giri. Yang pertama adalah akan kita bahas yaitu biografi Sunan Giri, meliputi silsilah, masa kecil, dan pendidikan Sunan Giri. Yang kedua, peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah kepemimpinan, pendidikan, seni, dan budaya. Coba kalian perhatikan foto tersebut. Nah, foto tersebut merupakan salah satu situs peninggalan pusat pemerintahan dan pesantren Sunan Giri. Untuk lebih mengenal siapa Sunan Giri, bagaimana peranannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, dan apa sikap positif yang dapat diteladani dari sosok Sunan Giri? Nah, kalian dapat mempelajari dengan menyaksikan video ini sampai selesai. Baiklah anak-anakku, mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, biografi Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku yang lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra dari Syekh Jumadil Kubro. Silsilahnya tersambung dengan Rasulullah SAW melalui jalur Husain, putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu an. Sedangkan ibunya Dewi Sekardadu, anak dari seorang raja Blambangan, Bre Wirabumi, putra Maharaja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kecil dari Sunan Giri diasuh oleh seorang saudagar kaya dari Gresik, Nyi Ageng Pinatih. Pengasuhan Nyi Ageng Pinatih berawal dari seorang awak kapal yang menemukan peti tersangkut di kapal milik Nyi Ageng Pinatih yang sedang berlayar ke Bali. Nah, bayi tersebut kemudian diserahkan kepada pemilik kapal yaitu Nyi Ageng Pinatih. Kemudian bayi mungil tersebut diberikan nama Jaka Samudra dan dijadikan sebagai anak angkat. Sewaktu Jaka Samudra masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishaq diusir oleh mertuanya, yaitu Bre Wirabumi, lantaran ia tidak mau menerima ajakan Syekh Maulana Ishaq untuk memeluk agama Islam. Nah, setelah Syekh Maulana Ishaq pulang ke Pasai, Aceh, Dewi Sekardadu mengalami sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Selang beberapa hari, terjadilah wabah penyakit di Gresik. Bre Wirabumi memerintahkan agar sang bayi yang merupakan cucunya sendiri dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana dan akhirnya ditemukan oleh Nyi Ageng Pinatih yang merupakan seorang saudagar. Ketika berusia 7 tahun, Sunan Giri atau Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Apil Denta yang diasuh oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel.
Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Kemudian ia belajar sebagai disiplin berbagai ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah asuhan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Karena kecerdasannya menyerap ilmu yang disampaikan Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Raden Paku berangkat pergi ke Tanah Suci bersama Raden Mahdum Ibrahim yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Nah, saat melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana Ishaq, kemudian disarankan untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun belajar, mereka berdua disarankan kembali ke Jawa untuk mengabdi ke masyarakat. Nah, kepulangannya ke Gresik bersama dua orang abdi, yaitu Syekh Khoja dan Syekh Grigis, sambil membawa pesan dari Syekh Maulana Ishaq yang merupakan ayah kandung dari Raden Paku atau Sunan Giri, yang mencari lokasi yang sejenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah. Kepulangannya ke Gresik bersama dua orang abdi yang bernama Syekh Khoja dan Syekh Grigis sambil membawa pesan Syekh Maulana Ishaq agar kelak Raden Paku mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah. Ia menikah dengan Mas Murtosiyah yang merupakan putri dari Sunan Ampel, sehingga hubungannya dengan sang guru tidak sebatas santri dan kiai, melainkan hubungan mantu dengan mertua. Sebelum Sunan Giri membangun pesantren, ia melakukan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya dari Nyi Ageng Pinatih yang merupakan seorang saudagar. Ekspedisi perdagangan ia lakukan tidak hanya di wilayah Jawa saja, melainkan ke daerah-daerah lain. Seperti halnya Makassar, ia juga melangsungkan dakwah Islam sambil berdagang dan akhirnya memutuskan untuk mendirikan pesantren. Pendidikan pesantren Giri Kedaton bermula dari munajatnya selama 40 hari, hingga teringat pesan akan ayahnya ketika bertemu di Pasai Aceh. Akhirnya menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan pada tahun 1480 Masehi yang diberikan nama Giri. Dalam bahasa Sanskerta, Giri yang berarti gunung. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Di pintu gapura juga tertulis tahun 1505 Masehi, tahun pembangunan gapura makam. Perjuangan Sunan Giri dalam dakwahnya dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau Sunan Dalem, bergelar Sunan Giri II, dan puncak kejayaan Giri saat Sunan Prapen, cucu Sunan Giri, naik tahta dakwah Islam dilanjutkan ke berbagai daerah seperti halnya Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, Lombok, bahkan sampai ke Maluku. Sunan Prapen, cucu dari Sunan Giri, melanjutkan perjuangan kakeknya menyebarkan Islam ke wilayah Lombok pada abad ke-16. Dalam Babat Lombok disebutkan bahwa Sunan Prapen, putra dari Sunan Giri, ketika datang ke Lombok dalam rangka menyebarkan agama Islam pertama kali, mendarat di Salut, lalu melanjutkan perjalanannya ke Lombok Labuan. Sunan Giri wafat pada abad ke-16, dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Nah, berikutnya setelah kita mempelajari tentang silsilah dan riwayat hidup dari Sunan Giri, selanjutnya kita akan belajar peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dalam melakukan berbagai macam dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Giri punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam. Yang pertama, berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Keberadaan bangsal Sri Manganti, Puri Kedaton di situs Giri Kedaton menjadi bukti sejarah bahwa Raden Paku atau Sunan Giri bukan hanya ulama penyebar Islam, melainkan beliau juga menguasai politik di wilayahnya.
Gelar Prabu Satmata atau Sunan Giri juga disematkan ke Raden Paku. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunan Giri berarti Raja Giri. Usaha dakwah yang dilakukan lebih meluas dan leluasa karena memegang kedudukan sebuah pemimpin. Nah, sebagai bagian dari Dewan Wali Songo, Sunan Giri bertugas membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur kalender perhitungan siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, kemudian menyelesaikan siklus pawukon, serta merintis pembukaan jalan. Yang kedua, mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Salah satu proses Islamisasi melalui pendidikan yang diperankan oleh Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Siwa Buddha yang disebut dengan mandala, asrama atau dukuh menjadi pesantren. Pada masa Majapahit, dukuh dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta. Lalu oleh para wali songo, dukuh diformat atau diganti menjadi pesantren dan peserta didik yang belajar disebut dengan santri. Kata santri berasal dari kata sastri yang berarti orang suci yang mempelajari kitab suci. Dalam perjalanannya, pesantren mengajarkan berbagai macam pengetahuan, baik itu agama, kebudayaan, seni, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kemasyhuran dan pengembaraan Raden Paku saat masih muda dalam menjalankan usaha dagang milik ibu angkatnya Nyi Ageng Pinatih sambil menyebarkan Islam ke berbagai daerah menjadikan Sunan Giri dikenal luas hingga santrinya tidak hanya berdatangan dari Pulau Jawa, bahkan dari Makassar, Lombok, Sumbawa, Flores, Ternate, Tidore, dan Hitu. Persebaran santri dari berbagai penjuru daerah menunjukkan kemajuan dan perkembangan pesantren sangat diminati masyarakat pada masa itu. Yang ketiga, mengembangkan sistem pendidikan terbuka bagi masyarakat umum. Dalam dakwahnya, Sunan Giri tidak hanya mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santrinya di berbagai daerah, melainkan mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak, seperti halnya jelungan, jamuran, dan gendigrit, dan juga berbagai macam tembang-tembang permainan anak seperti halnya padang bulan, jor, gula ganti, dan cublak-cublak suweng. Kedatangannya di tengah masyarakat dengan cara-cara unik, memanfaatkan seni lokal menarik simpati dari berbagai tingkat usia, menjadikan Islam semakin meluas. Selanjutnya, memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Pada masa kerajaan Majapahit, pertunjukan di masyarakat berhubungan erat dengan ritual-ritual keagamaan Hindu-Buddha yang berkaitan dengan tempat-tempat sakral, pilihan hari dan waktu, permainan terpilih, sesaji, dan busana khusus. Seni wayang diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak tahun 930 Masehi, yang merupakan asli kebudayaan Jawa. Pertunjukan wayang merupakan pertunjukan ritual yang berasal dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Pegelarannya dikaitkan dengan upacara spiritual agar terhindar dari bencana-bencana bersifat gaib. Nah, karena itu dalang diposisikan sebagai orang suci atau pendeta. Melihat potensi dakwah dalam pertunjukan ini, Sunan Giri dan Wali Songo melakukan ambil alih seni pertunjukan dan mengembangkannya dengan menyesuaikan dan menyelaraskan isi cerita dengan ajaran tauhid dalam Islam, seperti menggelar pertunjukan wayang krucil dengan pedoman cerita Menak yang mengisahkan kepahlawanan Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Pegelarannya pun disertai tata cara dan sopan santun yang baik, jauh dari maksiat. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang riwayat hidup dan peranan
Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar tentang sikap positif dalam pribadi Sunan Giri. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Giri patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan seperti hal-hal berikut. Yang pertama, Sunan Giri merupakan santri dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau terkenal sangat cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Sejak anak-anak hingga tumbuh dewasa, Raden Paku atau Sunan Giri mengenyam pendidikan pesantren di Ampel Denta dan berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ayahnya, saat singgah di Malaka, Aceh. Kecerdasannya diakui Sunan Ampel sehingga diberi gelar Raden Ainul Yakin. Yang kedua, Sunan Giri memiliki sikap toleran dan bijak dalam berdakwah. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Giri terkadang mendatangi masyarakat ke rumahnya dan berbicara empat mata untuk menyampaikan dakwah ajaran agama Islam. Kemudian mengumpulkan mereka dalam acara-acara yang menjadi tradisi masyarakat, seperti hanya selamatan. Lalu Sunan Giri memasukkan ajaran Islam sehingga lambat laun ajaran Islam diterima dengan baik tanpa paksaan. Yang ketiga, Sunan Giri mampu menjadi seorang pemimpin yang mengayomi rakyat. Dalam batu nisan Sunan Giri tertulis 4 pedoman hidup yang dijalani sebagai pemimpin. Yang pertama, berilah makan pada mereka yang lapar. Kedua, berilah pakaian pada mereka yang tidak menutup aurat. Ketiga, berilah payung pada mereka yang kehujanan. Dan keempat, berilah tongkat pada mereka yang buta. Nah, prinsip hidup diterapkan ketika menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin wilayah Giri. Ia merupakan sosok yang mampu mendamaikan dunia keilmuan, baik itu politik dan spiritual guna membangun peradaban dunia. Yang keempat, Sunan Giri merupakan salah seorang seniman yang kreatif. Kemampuan Sunan Giri menuangkan ide-ide kreatif dalam rangka menyebarkan Islam melalui jalur pendidikan dan seni budaya telah menjadikannya salah seorang seniman yang memanfaatkan seni untuk dakwah agama Islam. Kreasinya membuat permainan anak, membuat tembang yang berisi pesan-pesan moral, dan menambahkan lakon-lakon dalam seni pewayangan mengandung nafas keislaman, patut menjadi sebuah tauladan yang patut dicontoh. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo seiring dengan ajaran agama Islam yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Nah, anak-anakku semua, setelah kita belajar tentang riwayat hidup dan perjuangan-perjuangan Sunan Giri atau Raden Paku dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia, khususnya ada di Tanah Jawa, selanjutnya seperti biasa kita merangkum. Sudah siap merangkum? Persiapkan peralatan serta buku tulisnya. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku yang lahir pada tahun 1442 Masehi. Silsilahnya bersambung kepada Rasulullah SAW, yaitu melalui jalur ayahnya, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Sedangkan dari jalur ibunya, ia adalah cucu dari Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Kemudian, yang kedua, Raden Paku belajar ilmu agama di pesantren Ampel Denta, asuhan dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel, kota Surabaya, dan memperdalam ilmu syariatnya kepada Syekh Maulana Ishaq yang merupakan ayah kandungnya sendiri, dan ilmu tasawuf dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ketiga, melaksanakan dakwah Islam melalui pendidikan dan seni wayang dalam isi, media, dan pertunjukannya. Yang keempat, peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah. Dua, mengambil alih fungsi mandala atau dukuh yang dijadikan menjadi pesantren. Tiga, mengembangkan sistem pendidikan terbuka.
Yang keempat, memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Sikap positif dalam teladan dalam pribadi Sunan Giri antara lain, yang pertama, Sunan Giri merupakan santri yang cerdas, ulet, dan tekun dalam menimba ilmu. Oleh kecerdasannya, Raden Paku atau Sunan Giri diberi gelar Raden Ainul Yakin oleh Sunan Ampel. Kemudian toleran dan bijaksana dalam berdakwah. Dalam berdakwah, Sunan Giri tidak pernah memaksakan ajaran agama Islam kepada masyarakat, melainkan Sunan Giri atau Raden Paku menyebarkan agama Islam dengan pendekatan yang penuh dengan toleransi dan kebijaksanaan dalam melaksanakan dakwah. Selanjutnya, Sunan Giri atau Raden Paku merupakan pemimpin yang selalu mengayomi rakyatnya. Sunan Giri juga merupakan salah seorang seniman yang kreatif serta inovatif dalam memanfaatkan media, seni, dan kebudayaan dalam mengembangkan dakwah Islam. Nah, demikian tadi materi tentang riwayat hidup dari Raden Paku atau Sunan Giri. Nah, semoga kita semua dapat meneladani sikap-sikap positif yang telah diajarkan oleh para wali songo. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.